Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi dan ulasan buku harian seorang istri, Senin 26 April 2021. Nah, sahabat, seperti yang telah kita dengar di episode semalam ini, betapa menyentuhnya nasihat-nasihat Nenek Ratu kepada Dewa dan Nana. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari nasihat Nenek Ratu, di mana dalam menjalankan rumah tangga kita tidak bisa harus saling membesarkan keegoisan kita sendiri. Karena hal tersebut hanya akan membuat kita semakin renggang bersama pasangan kita. Nasihat Nenek Ratu pun seolah-olah mengarahkan agar mereka berdua bisa lebih mengerti satu sama lain dan bisa saling menghargai. Sebenarnya niat Mas Dewa sendiri itu baik, namun caranya saja yang terlalu sulit untuk dimengerti oleh seorang Nana. Dan Nana sendiri pun tidak terlalu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Mas Dewa. Namun tanpa sengaja dan tanpa disadari, Mas Dewa pun mengatakan hal yang ia inginkan, walaupun dengan berat hati bahwa dia takut kelak calon janinnya kelak tidak bisa jadi bila Nana selalu saja bekerja keras. Karena Dewa sendiri tahu bahwa Nana hanya memiliki satu ovarium, dan kemungkinan besar bila Nana selalu dalam keadaan lemah, kemungkinan hal tersebut pun tidak terjadi. Nah sahabat, semoga nasihat-nasihat Nenek Ratu banyak diambil hikmahnya oleh mereka berdua, dan kedepannya semoga mereka bisa lebih saling mengasihi dalam membina rumah tangganya. Namun terbalik dengan Bu Parah sendiri, ia adalah seorang ibu dari Dewa Buana, namun sifatnya malah bukan menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Menurut Mimin, Bu Parah sama halnya dengan si Alia, yang terkadang Mimin sendiri pingin pecahin TV kalau lihat Bu Parah sedang ngomel-ngomel, apalagi ngomelnya yang enggak jelas dan tak masuk akal. Nah sahabat, tak bosan-bosannya si antagonis Alia selalu saja membuat rumah tangga Nana dan Dewa hancur. Terlihat dari Nana sendiri pun sudah berniat baik untuk memberikan kalung untuk mengenang mantan tunangannya, agar dia bisa mengingat dan mengenangnya, namun si antagonis Alia malah membalasnya dengan sinis. Bahkan dia sampai mengancam kalau dia masih memegang rahasia Nana, bahwa kamu pernah dulu di penjara. Dari adegan tersebut pun sungguh munafik dan biadabnya seorang peran si antagonis Alia. Mimin sendiri saja muak melihatnya, dia tak pernah sadar bahwa dia bekerja di perusahaan suaminya Nana sebagai istri bosnya. Namun tingkahnya melebih-lebihi seorang nyonya terhadap Nana. Di mana di adegan sebelumnya, Lula yang sedang memberesi pakaian karena hendak pindah ke rumah Bu Sari, terlihat senang karena mendapat pekerjaan baru. Ketika itu pula Pasya datang mengunjungi Lula untuk menghantarkan sesuatu atas perintah Nana. Di tempat lain, Bu Sari bilang bahwa dirinya kenal dengan Lula pada Kevin. Bu Sari minta izin untuk supaya Lula bisa bekerja pada dirinya untuk membantunya. Kemudian Kevin memikirkan omongan Alia untuk memanfaatkan Lula. Kemudian Kevin mengizinkan Lula untuk bekerja pada Bu Sari. Dan Bu Sari pun bersyukur bahwa Kevin sudah kembali bersikap baik pada dirinya. Namun Kevin sepertinya masih berpikir untuk mencari tahu tentang siapa sebenarnya anak kandung dari Bu Sari. Di adegan selanjutnya, ketika Dewa terbangun, Dewa dikagetkan dengan Nana yang tidak ada di tempat tidur. Karena Dewa merasa semua itu persis seperti mimpinya, Dewa segera menemui Nana di kamar mandi. Dewa memanggil-manggil Nana dengan senang karena berharap mimpinya jadi kenyataan. Hingga ketika Nana keluar, Dewa menjadi kecewa ketika Nana bilang bahwa dirinya sedang datang bulan. Hingga dia berlalu pergi dengan kecewa dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Ketika di taman, entah kenapa Dewa berpikir bahwa Nana tidak sedikit pun terlihat khawatir tentang masalah keturunan dan apakah mungkin Nana tidak menginginkan keturunan dari dirinya. Namun Dewa segera sadar bahwa Nana tidak mungkin berpikir seperti itu dan dirinya harus selalu mendukung Nana untuk saat
ini. Di adegan selanjutnya, Bu Parah menghubungi Pasha untuk menjemput dirinya di rumah sakit karena dirinya merasa sudah tidak betah berada di rumah sakit. Di rumah sakit, Mama Parah marah dan sangat terganggu karena suara dengkuran si Roni. Parah meminta Livia untuk membangunkan Roni, namun tidak berhasil, hingga akhirnya Mama Parah menyiram Roni dengan segelas air. Di tempat lain, Nana terlihat sedang menyiapkan bubur untuk Mama Parah. Dewa lagi-lagi melarang Nana untuk melakukan hal ini. Namun Nana bilang bahwa Nana tidak apa-apa. Namun Dewa terlihat kesal hingga sedikit memarahi Nana. Nek Ratu yang mengetahui hal itu langsung mengajak mereka berdua bicara. Di tengah pembicaraannya, Dewa terlihat kesal karena Nana merasa tidak menuruti semua omongannya. Dewa terlalu mengkhawatirkan Nana karena dengan satu oparium, Nana tidak bisa capek-capek, namun sepertinya Nana keras kepala dan terus saja melawan. Hingga memuat Nek Ratu memberikan wejangan kepada mereka berdua, hingga akhirnya mereka berdua menyadari kesalahannya masing-masing. Di perjalanan pulang, Livia merasa kasihan pada Roni dan meminta untuk turun karena Livia ingin menemani Roni. Mama Parah melihat Livia sangat mencintai Roni, suaminya, hingga membuat Bu Parah mempertanyakan masalah penawarannya yang kemarin pada Pasha. Namun Pasha menolak penawaran Mama Parah tersebut. Mama Parah yang sudah mengira hal itu pasti terjadi, hingga membuat Parah kecewa dan berusaha menyiapkan jebakan untuk Pasha dan Nana. Livia yang menemui Roni karena ditinggal oleh Mama Parah. Roni terlihat kesal ketika Livia datang menemuinya. Namun Livia merayu Roni hingga akhirnya Roni pun kembali luluh pada Livia. Di adegan selanjutnya, Nana yang meminta maaf pada Dewa dan Dewa pun memaafkan Nana. Dan Nana berjanji bahwa dirinya akan menjalankan kodratnya sebagai istri. Kemudian Dewa berterima kasih pada Nana, lalu dia pamit untuk pergi ke kantor. Di kantor, si ular Alia berulah menggoda Dewa dengan membenarkan dasi Dewa. Namun di saat yang bersamaan, Nana datang dan melihat Alia yang sedang menggoda Dewa. Kemudian Nana langsung merebutnya untuk membenarkan dasi sang suaminya, yaitu Dewa Buana. Kemudian Nana minta waktu untuk bisa bicara pada Alia, dan Alia pun penasaran hal apa yang ingin dikatakan oleh Nana. Kemudian Nana memberikan kalung Adi hingga membuat Alia mengingat saat dulu bersamanya. Nana pun meminta Alia untuk menyimpan kalung tersebut, hingga membuat Alia bertanya dari mana Nana mendapatkan kalung itu. Nana pun menjelaskan semuanya hingga membuat Nana bilang dirinya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Dan Alia pun berkata bahwa Nana pun tak usah khawatir, dirinya akan diam bahwa dirinya pernah dipenjara. Nah sahabat, itulah sedikit ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri, Senin 26 April 2021. Namun seperti biasa, sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.